Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru saya tentang sistem ekskresi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Eka Putri Sekarutami dari kelas 11 MIPA 1. Pertanyaan yang pertama, jelaskan sistem ekskresi pada cacing pipih, cacing tanah, dan serangga. Yang pertama, pada cacing pipih. Nama alat ekskresi pada cacing pipih adalah protonephridia. Di dalamnya terdapat sel api. Proses ekskresi dimulai dari pergerakan silia yang membuat air dan zat terlarut tertarik dan masuk ke dalam sel api melalui membran. Lalu terjadi penyaringan yang menghasilkan filtrat. Lalu filtrat bergerak menuju tubulus dan keluar lewat nephridiofor. Yang kedua, pada cacing tanah. Nama alat ekskresi pada cacing tanah adalah metanephridia. Proses ekskresi pada cacing tanah dimulai dari masuknya air beserta zat sisa serta zat yang masih berguna karena dihisap oleh nefrostoma. Kemudian air tersebut dialirkan ke tubulus nephridia di segmen tubuh belakangnya. Pada tubulus nephridia ini terjadi reabsorpsi zat yang masih berguna bagi tubuh dan zat yang masih berguna tersebut akan dikembalikan ke kapiler darah. Sedangkan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan mengalir sampai ke kandung kemih untuk dikumpulkan sementara waktu. Setelah kandung kemih penuh dengan urin, maka urin akan dibuang ke lingkungan lewat lubang nephridiofor. Selanjutnya, pada serangga. Alat ekskresi pada serangga berupa pembuluh malepigi yang menempel pada ujung akhir usus. Pembuluh malepigi berupa serabut halus dan berjumlah banyak. Pembuluh ini berwarna putih kekuningan. Proses ekskresi berlangsung pada pembuluh malepigi. Urea dan garam-garam dialirkan ke usus. Bahan-bahan yang dapat diserap kembali berupa air dan zat-zat lain yang masih berguna dikembalikan lagi dengan cara osmosis dan transport aktif. Kemudian zat yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh serangga ini akan berakhir pada usus belakang dan menuju tabula. Zat yang sudah masuk ke dalam tabula ini pada akhirnya akan berbentuk kristal asam urat. Kristal asam urat dapat dieskresikan lewat anus bersama dengan feses. Pertanyaan yang kedua, jelaskan alat ekskresi pada ikan, katak, reptil, dan burung. Yang pertama, alat ekskresi pada ikan, yaitu insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O, kemudian kulit atau kelenjar kulitnya yang mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak di dalam air, dan sepasang ginjal yang ada pada sebagian besar ikan untuk mengeluarkan urin. Yang kedua, alat ekskresi pada katak. Alat ekskresi pada katak ialah ginjal atau opistonefros yang dihubungkan dengan ureter di vesika urinaria, berwarna merah kecoklatan serta terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Alat ekskresi lainnya ialah kulit, paru-paru, dan insang. Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelaminnya bersatu, sedangkan katak betina tidak. Kemudian alat ekskresi pada hewan reptil. Alat ekskresi pada hewan reptil terdiri atas 3 jenis, yakni paru-paru, ginjal, dan kulit. Paru-paru serta kulit ini dipakai oleh reptil untuk sarana sistem pernapasan hewan reptil. Seperti yang sudah kita kenal bahwa di dalam paru-paru terdapat struktur yang dikenal dengan nama alveolus, sepasang ginjal metanefros. Metanefros berfungsi setelah pronefros dan mesonefros yang merupakan alat ekskresi utama saat stadium embrio menghilang. Hasil ekskresi reptil adalah asam urat. Yang terakhir, alat ekskresi pada burung, yaitu 1. Ginjal. Aves memiliki ginjal yang berperan sebagai sistem ekskresi. Sepasang ginjal yang terdapat pada burung memiliki warna coklat serta bertipe metanefros. Tugasnya adalah untuk mengambil zat dari sisa yang berupa darah akan tetapi berbentuk urin. 2. Paru-paru. Burung bernafas menggunakan paru-parunya. Paru-paru yang terdapat pada burung berjumlah sepasang dan dapat ditemukan pada bagian rongga dadanya yang dilindungi tulang rusuk. Fungsi utama dari paru-paru adalah untuk mengeluarkan gas yang berupa karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme sel tubuhnya. Yang ketiga, kulit. Dapat ditemukan pada bagian tubuh belakangnya, lebih tepatnya pada ekor burung atau uropium. Pada bagian ini terdapat sedikit kulit yang di dalamnya terdapat kelenjar minyak. Kelenjar minyak tersebut memiliki fungsi tugas untuk menghasilkan minyak yang akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh burung agar bulunya tidak cepat basah ketika terkena air.
Pertanyaan yang terakhir, jelaskan tentang teknologi penanggulangan sistem ekskresi manusia. Yang pertama ada hemodialisis. Hemodialisis adalah proses pemisahan senyawa-senyawa sisa metabolisme yang tertimbun di dalam darah dan bersifat toksik atau racun. Karena darah dan senyawa-senyawa sisa metabolisme dalam bentuk larutan, dibuatlah alat yang dapat memisahkan senyawa toksik tersebut dengan menggunakan prinsip difusi osmosis. Proses hemodialisis atau cuci darah merupakan metode untuk meringankan penderita gagal ginjal. Cara ini harus dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Jika cara pembersihan ini dihentikan, maka seseorang dapat keracunan dan terjadi komplikasi yang berakibat sampai pada kematian. Yang kedua, mesin ginjal buatan. Mesin ginjal buatan atau hemodialiser terdiri atas membran semipermeabel yang sederhana. Terdapat 2 jenis dialiser, yaitu paralel pass dialiser dan hollow fiber atau capillary dialiser. Yang A, paralel pass dialiser. Pada dialiser ini, darah mengalir melalui lapisan-lapisan membran, sedangkan cairan dialisis dapat mengalir dalam arah yang sama seperti darah atau dengan arah berlawanan. Yang B, hollow fiber atau capillary dialiser. Pada dialiser hollow fiber, darah mengalir melalui bagian tengah tabung-tabung kecil dan cairan dialisis membasahi bagian luarnya. Selanjutnya ada cangkok kulit atau skin grafting. Cangkok kulit atau skin grafting adalah tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkannya. Kulit yang digunakan dapat berasal dari diri sendiri atau orang lain. Biasanya kulit donor diambil dari paha, pantat, punggung, atau perut. Cangkok kulit bertujuan untuk penanganan luka bakar yang parah dengan area luka yang luas. Selain untuk menangani berbagai luka badan, cangkok kulit juga bisa digunakan untuk operasi plastik atau bedah rekonstruktif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.